Saya ingin mengajarkan tentang ilmu berkah. Ya, mengejar berkah. Nah, ini yang mungkin sekarang sudah dilupakan oleh sebagian orang. Bukan banyak orang, saya yakin masih banyak orang yang cari barokah. Tapi sebagian orang sudah lupa tentang keberkahan. Nah, biasanya yang lupa keberkahan itu mengejarnya angka nominal. Ya, mengejarnya angka nominal. Wujud nyata yang bisa diperoleh. Kalau kita hidup mengejar angka, saat itulah kita sudah meninggalkan yang namanya barokah. Karena barokah itu tidak mau dihitung. Barokah itu ya tidak mau dia diteliti, ya dia diteliti. Angkamu berapa berkah, itu dia nggak mau. Seperti diceritakan suatu ketika ada sahabat atau sahabiah, ada berapa peristiwa dikasih gandum, yang gandumnya itu dipakai tapi enggak habis-habis. Ya, dipakai enggak habis. Karungnya sama, isinya enggak penuh, tapi dipakai enggak habis. Akhirnya penasaran. Salah satunya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Penasaran. Beliau memerintahkan tolong ditakar. Ya dulu ditakar berapa sok gitu ya. Kalau kita mungkin pakai gelas berapa gelas. Nah setelah ditakar dipakai cuma 1-2 hari habis. Jadi barokah itu enggak mau dihitung. Ya enggak mau dihitung. Makanya kalau kamu mulai pandai menghitung berarti kamu mulai pandai kehilangan berkah. Kenapa begitu? Nah karena sudah pandai menghitung, nanti akhirnya suka berhitung. Sehingga muncul kalimat orang Jawa, pitungan guys. Nah, orang itu, apa pitungan? Pitungan itu apa pitungan? Bukan si pitung, bukan loh ya. Pitungan itu ya, hitungan gitu ya. Hitungan itu apa? Bahasa Indonesianya? Perhitungan, kurang mantep. Hitungan gitu ya. Perhitungan sama temannya. Wah ini kalau saya ini ada uang 100.000, saya buat makan sendiri bisa 3 hari, misal. Tapi kalau saya buat traktir dia, wah nggak sampai sarapan habis. Ya nggak sampai sarapan habis. Ini mulai akhirnya kalau pergi sama temannya pitungan. Pergi sama temannya dia mulai berhitung ya, memperhitungkan. Wah ngajak makannya di sana saja, pecel yang pojok sana. Ya pecel yang pojok sana, berhitung. Sehingga bukan pengen nyenengkan temennya, bukan pengen melayani, bukan pengen servis gitu ya. Tapi pengen, yang penting warak gitu ya. Dan murah, sehingga dia tidak mendapatkan sisi-sisi mengejar barokah. Ya enggak mendapatkan sisi-sisi mengejar barokah. Jadi syarat nomor 1 agar kita ini berkah. Berkah itu tidak mau dihitung. Silakan yang sekolahnya ilmu ekonomi. Ya ini yang sekolahnya ilmu ekonomi. Ada enggak itu sisi berkah? Ada. Dalam ilmu ekonomi itu ada sisi berkah dan itu sisi yang paling besar. Sisi yang paling besar. Apa itu? Iklan. Apalagi? Apa itu? CSR ya. Dana CSR itu dana sosial suatu perusahaan. Itu katanya justru yang mendatangkan berkah. Orang iklan itu kalau biaya iklan kadang-kadang nggak masuk akal. Produknya harganya cuman 10.000, ngiklankannya sampai ratusan juta. Kamu untuk iklan kok nggak hitungan? Wah itu nanti hasilnya dari iklan itu. Hasil dari iklan. Pakai iklan nggak hitungan. Nanti katanya hasilnya nanti dari iklan. Tapi anehnya kadang kita mau iklan akhirat. Sodakoh sana sini hitungan. Hilang duit. Ya uangnya hilang. Takut nanti nggak diiklankan sama malaikat. Nggak diiklankan sama sistemnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apalagi mulai menghitung.
berhitung. Sampai di sini jelas semuanya? Jelas. Jadi pilih pandai menghitung atau pandai mencari berkah. Pandai mencari berkah. Maka biar berkah, nomor satu, jangan berhitung. Terutama kepada orang tua. Ya, jangan berhitung kepada orang tua. Karena kalau kepada orang tua berhitung, orang tua kamu hitungan sama kamu selesai. Nah, biaya mimpi punya kamu. Kalau enggak ada mimpi punya kamu enggak ada loh. Bapak ibu ini bisa saja loh. Kesepakatan enggak punya kamu. Ya, bisa enggak kira-kira? Bisa, banyak itu di luar negeri. Orang nikah sepakat enggak mau punya anak. Ada enggak begitu? Ada, tentunya itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ajarannya Rasulullah SAW, tanakahu takthuru, menikahlah agar kalian bisa menjadi semakin banyak punya anak keturunan. Tentunya yang sehat, kecuali kalau dia nanti hamil, akhirnya sakit, membahayakan nyawanya, itu namanya ada uzur. Ya, namanya ada uzur. Tapi orang tua kita sepakatnya tambah, ayo punya anak itu. Berarti punya cita-cita. Mau bayar berapa kamu sama cita-cita terwujudnya kamu, rencana wujudnya kamu. Kamu mau bayar berapa sama bapak ibumu? Nggak bisa dibayar dengan semua wujud, nggak bisa. Dibayar dengan semua hidup kita nggak bisa. Terus ibunya apalagi, nak tahu enggak? Hamil kamu tuh, Masya Allah. Taruhannya tuh nomor satu, ya kecantikan ibu. Ibumu dulu cantik pol. Begitu hamil kamu, ya bulan pertama masih cantik. Bulan keempat, kelima, dan selanjutnya bentuk ibu nggak jelas. Gara-gara kamu. Ya gara-gara kamu. Nggak ada nih yang namanya perut ideal, nggak ada. Wajah ideal, nggak ada. Semua rusak gara-gara kamu. Tapi ibu senang. Rusak tubuh ibu senang. Mau kamu ganti berapa? Ini kalau mulai hitungan sama orang tua berhitung sama kita, selesai. Makanya begitu anak kok dapat duit, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat rezeki, berhitung terhadap orang tuanya, Allah cabut barokahnya. Ya Allah cabut barokahnya. Berkah gak akan nempel sama dia. Sama sekali zero barokah. Nol. Gak akan dapat berkah. Orang tua. Kemudian keluarga. Kakak, adik, ya, paman, bibi, sepupu, keluarga. Makanya kalau kita sedekah, nomor satu suruh sedekah kemana? Keluarga. Yang terdekat kan ya. Dari mulai kakak, adik, paman, bibi, sepupu, keluarga terdekat. Keluarga ini. Jangan pernah berhitung sama keluarga. Oh dia nggak pernah pinjemin mobil aku nggak akan pinjemin dia mobil. Kakaknya butuh mobil nggak dipinjemin, dia punya mobil. Adiknya butuh mobil nggak dipinjemin, dia punya mobil. Itu mobilnya nggak akan barokah. Karena dia berhitung kepada keluarga. Jangan berhitung kepada keluarga. Jangan berhitung kepada orang tua. Ini contoh ya, contoh sederhana karena waktunya 30 sampai 40 menit. Jadi jangan pernah berhitung. Kemudian jangan pernah berhitung kepada orang yang lagi sangat membutuhkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Ada umat Rasulullah SAW lagi sangat membutuhkan bantuan. Terus kita ngomong, saya nggak kenal dia kok. Saya nggak punya tanggung jawab ngurusin dia. Seluruh umat Nabi SAW adalah saudara kita. Kalau betul-betul dalam kondisi yang sangat membutuhkan, tentunya sesuai dengan data ya. Oh datanya benar, dia lagi dirawat di rumah sakit, ya kemudian sakitnya benar, kondisi ekonomi betul nggak mampu, oh nggak ada yang bantu. Teman kita ngasih informasi, ini ada saudara kita, ya lagi mau dioperasi, nggak ada biaya. Terus kita ngomong, saya nggak kenal dia bukan siapa-siapa saya. Muncul rasa berhitung lagi itu. Sehingga nggak mengeluarkan bantuannya sekecil apapun nggak keluar. Maka ini yang begini ini akan menghapuskan barokah. Ya menghapuskan barokah. Karena memang syaratnya berkah itu jangan berhitung. Dan barokah nggak mau dihitung. Karena itu kalau kita lihat, lihat segala hal yang terkait dengan barokah itu tersangkut
terkait, terpatri, nyantol sama yang namanya jamaah. Seperti semalam saya jelaskan hadis Nabi Muhammad SAW, al-jamaah barokah. Kalau bareng-bareng nanti berkah. Pertanyaan saya, nasi satu piring dimakan orang satu sama nasi satu piring dimakan orang 10. Kira-kira dapatnya banyak mana? Nasi satu piring kamu makan sendiri. Sama nasi satu piring kamu panggil temanmu 9. Kamu dapatnya banyak mana? Jujur aja, jujur sudah. Makan dapatnya banyak mana? Sendiri. Ya. Karena kalau sendiri dapat satu porsi utuh. Kalau bersepuluh dapat 10. Benar ya? Dapatnya cuma 10%. 10% sama 100%. Banyak mana? 100%. Begitu kamu mulai berhitung, kamu pilih makan ngajak 9 orang atau makan sendiri? Sendiri. Dapat 100% sama 10%. Pilih mana? 100% atau 10%? 100%. Itu normalnya orang yang berhitung. Tapi kalau ilmu barokah, al-jamaah barokah. 100%. Enggak berkah. 10% berkah. Pilih mana? Enggak, ya. Yang mana tuh? Udah, mau agak ilmu ekonomi didik gitu ya, sedikit ya udahlah 50% berkah gitu ya. Bagi dua kan sudah jamaah, atau kalau dua sudah jamaah. Semakin minim persentase kita karena berbagi, maka semakin besar porsi barokah kita. Itu ilmunya berkah gitu. Satu piring dibagi orang 10 sama satu piring dimakan orang 2, berkahnya yang semakin banyak. Bagiannya dibagi orang banyak, artinya dapat kita semakin sedikit, berkahnya semakin besar. Apa yang kamu ambil semakin sedikit, apa yang kamu buang semakin banyak, maka berkahmu itu sebanyak yang kamu buang, ya, dan yang sedikit yang kamu terima itulah yang mengurangi barokahmu. Waduh, ini konsep hidup kok aneh ya, Bib? Betul kan? Ini contoh misalnya, usah jauh-jauh. Di Majlis Ar-Raudhah. Tempat yang saya pakai untuk tidur cuma satu. Sisanya saya pakaikan ke semua orang. Betul ya? Berarti saya dapatnya banyak atau sedikit? Dapatnya sedikit, ya. Yang banyak untuk siapa? Orang lain, benar? Nah, nanti berkah yang saya dapat sebanyak yang saya bagi ke orang lain. Justru sedikit yang saya tahan ini, ya ini semakin besar sedikitnya, semakin mengurangi barokah saya. Jadi kalau saya pintar, saya pilih mana? Semakin saya kecilkan bagian saya, semakin saya besarkan bagian orang lain. Betul begitu? Nah, bisa enggak kamu hidup dengan konsep seperti itu? Mulai ngitung saldo. Iya. Kenapa? Karena barokah itu abstrak. Dia sifatnya ukhrawi. Ya, barokah itu terkait sama jannah, sama surga. Barokah itu terkait sama barzakh, alam barzakh. Barokah itu terkait sama ruh. Ya, terkait sama ruh. Sifatnya abstrak. Dia bukan dari sini, dia dari sana. Ya, barokah itu bukan dari sini, tapi dari sana. Makanya semua yang dilempar ke sono, ya, nanti akan dilimpahkan ke sini. Kalau ngelemparnya ke sono besar, nanti dilimpahkan ke sininya akan besarnya luar biasa. Sederhana saja contoh. Ibu saya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, kebaikan, ketaatan, kebahagiaan, juga orang tua antum masing-masing. Amin. Iya. Ibu saya gak pernah minta apa-apa dari anaknya. Benar ini, gak pernah. Kamu kerja ya, cari duit buat ibu bapakmu. Dari saya lahir sampai hari ini, gak pernah. Mudah-mudahan orang tua antum semua modelnya seperti itu, amin. Gak jadi orang tua yang na'udzubillah min dzalik. Bapak ibumu sudah gadekkan sawah 5 hektar. Buat kamu sekolah, buat kamu kuliah. Sekarang kamu sudah punya gelar, jangan enak-enakan saja. Kamu harus. Anak tuh gak usah dibegitukan, kan mikirkan orang tuanya ya. Tapi begitu dibegitukan, jadinya apa? Marah. Namanya juga manusia. Aku ini anak, bukan sapi perah.
mulai muncul aksi-aksi sinetron. Drama-drama kehidupan dimunculkan. Karena ucapan-ucapan orang tua yang nggak paham ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya orang tua yang tertekan butuh duit, tapi cara ngomongnya salah. Almarhum ayah saya dan ibu saya semoga panjang umur fitatin syawal afilah. Begitu juga ibu antum semuanya. Gak pernah ngomong, nak kamu cari duit. Gak ada. Gak ada. Anaknya diserahkan ke Allah. Nih, dah. Kamu sana, berjuang. Kamu dakwah. Bahkan saya disumpah. Saya disumpah. Kalau kamu berhenti dakwah, ibumu gak ridho dunia akhirat. Asik ya? Disumpahnya begitu. Gak ada sumpah, kalau kamu gak cari duit, ibumu gak ridho dunia akhirat. Gak ada. Kalau kamu berhenti dakwah, ibumu gak ridho dunia akhirat. Kasihkan ke Allah. Hasilnya, ibu saya dapat apa? Jelas temannya banyak. Ibunya Ustaz Novel ya. Yo, itu ibunya Ustaz Novel, betul kan ya? Seluruh area ini, ibu saya jalan dimanapun, dihormati sama orang. Ibunya Ustaz Novel. Ya, ibunya Ustaz Novel. Enggak pernah ada perintah hormati ibunya Ustaz Novel. Ada? Enggak ada. Otomatis Allah menjadikan semua yang terkait sama saya menghormati ibu saya. Dapatnya banyak atau sedikit? Banyak. Berkah atau enggak berkah? Berkah. Berkah. Jadi dengan contoh-contoh ini kira-kira udah cukup belum? Faktanya itu. Nggak ngitung kok tambah hasilnya luar biasa. Yang hitungan kok semakin hari semakin susah. Terutama istri kepada suami, suami sama istri. Mas, kamu kok tiap bulan ngasih aku cuma segini sih? Ini buat beli ini, 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 buat beli ini. Habis minus. Memang betul kalau dihitung habis minus. Udah tahu dihitung habis minus, makanya nggak usah dihitung. Terima kasih mas. Jazakumullah khairan, gantengku. Lo misal aja kan ya. Kalau suaminya sendiri kan ngomong gitu nggak jadi masalah. Masa suami orang lain gantengku, ngawur kamu. Nggak boleh begitu. Iya, terima ini uang tadi dengan senang. Nanti Allah akan ngasih barokah. Karena di otaknya nggak ada lagi hitungan. Allah akan ngasih barokah. Lah barokahnya jadinya bagaimana? Mas Oni enggak apa-apa. Barokahnya enggak wujudnya apa gitu ya? Enggak bisa dihitung. Oh, nanti tiba-tiba ada orang nganter beras 3 karung. Entah dari mana ya. Misalnya kok Habib Novel dari pengajian di desa atau pengajian di kota, ada yang titip, Bib, ini ada hadiah 3 karung beras. Oh iya makasih. Saya mampir ke rumahnya teman saya. Ngobrol, terus saya bilang, wah ini 3 karung ini berat-beratin mobil, dah hadiah buat kamu. Oh terima kasih. Istri yang ngomong, alhamdulillah 3 karung, 4 bulan gak beli beras. Coret daftar, beli beras sekian, coret. Berkah enggak? Berkah. Itu cara kerjanya barokah. Ya tiba-tiba suaminya di kantor ya, dipanggil sama atasannya, yuk ikut saya. Kemana? Udah keluar sebentar. Nemenin atasannya transaksi bisnis, ternyata cool. Wah atasannya dikasih rasa percaya, kalau ngajak dia kok mudah urusannya ya. Masya Allah, nih tips buat kamu, tiba-tiba dapat hadiah di luar gaji. Nah, itu nanti barokah itu munculnya gitu. Gak mau dihitung, kalau kamu hitung dia lari. Barokah itu ibarat wanita yang mencintai tapi tak mau diketahui cintanya. Iya, barokah itu ibarat wanita yang mencintai tapi tak mau diketahui cintanya. Begitu engkau mencoba ingin mengetahui cintanya, maka dia akan sembunyi dan lari darimu. Betul begitu mbak-mbak? Masya Allah. Ternyata ini semua pecinta-pecinta misteri ya. Misterius. Nah ini barokah. Makanya semalam disebutkan dalam hadis ya, al jamaah barokah. Semakin besar jamaahnya berarti semakin barokah. Semakin besar jamaah semakin barokah. Makanya kita lihat yang namanya air paling berkah, selain yang nomor utama air yang dari tubuh Nabi Muhammad SAW yang kita nggak bisa mendapatkannya saat ini, itu keberuntungan yang diberikan Allah kepada para sahabat adalah air zam-zam.
Air Zam-Zam itu berkahnya luar biasa. Ya karena dia melayani jamaah yang luar biasa. Didom kemana-mana, nggak habis-habis. Air Zam-Zam. Makanya ibadah yang paling berkah itu ibadah haji. Wukuf di Arafah. Dosa model apapun, wukuf di situ selesai. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata apa? Karena berkahnya jamaah itu. Bersama-sama. Nah, karena itu kalau kita pengen, ya karena itu kalau kita pengen harta kita berkah, mulai kamu siapkan jamaah untuk harta kita. Uang saya ini untuk jamaah mana ya? Oh, untuk ibu, bapak, adik, kakak, sepupu, misalnya gitu ya. Oh, untuk kampung, ya Karang Taruna. Oh, untuk pengajian di sekitar, ya pengajian di sekitar. Oh, untuk sahabat saya. Semakin besar circle jamaahmu, bahasanya kan gitu sekarang ya, circle apa gitu ya. Nah, lingkaran jamaahnya, kalau circle-nya semakin besar, maka semakin besar nanti Allah akan berikan keberkahan di harta itu. Tiba-tiba saja, angka kita itu akan semakin nambah. Ya, angka kita semakin nambah. Makanya saya nggak pernah khawatir, insya Allah, kalau urusannya memang untuk jamaah. Ya, urusannya untuk orang banyak. Seperti misalnya kita beli tanah di samping dan di belakang musola. Masih jauh dari angka lunas ya, ngasih DP 1 miliar. Dari angka lunas itu masih sangat jauh. Sementara ini hari Sabtu, besok hari Senin saya harus bayar 5 miliar lagi. Senin 5 miliar lagi. Sementara pekerjaan saya jualan buku, semalam tambahan 1, jualan susu ya Happy Etawa, itu tambah 1 baru tambah 1 profesi, jual susu Happy Etawa, jual buku Solusi, Manusia Langit, ya. Mau jual Mas Suroto nggak laku-laku. Apalagi Mas Seto ya nggak laku. Karena perbudakan sudah dihapus di alam dunia ini. Saya mau jual diri saya, apalagi nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Nggak boleh juga kita jual manusia, nggak boleh. Nah, bisanya jualan buku sama jualan susu Etawa. Terus ngapain lagi? Saya informasikan, ini di sana hari Senin harus ditambah 5 miliar lagi, ya 5 miliar lagi untuk apa? Untuk mulai membangun dan nambahin titipan uang pembayaran tanah. Dan itu harus, karena saya udah taken perjanjian ya, perjanjian itu. Harus saya eksekusi insya Allah hari Senin. Sementara Sabtu tadi saya cek total saldo yang saya miliki 820 juta. 820 juta ini semuanya untuk itu. Berarti kurangnya berapa? 4M 180 juta per detik ini. Kurang 4M 180 juta. Waktunya tinggal berapa jam? Nah, kalau begitu kamu jangan hitung hari, karena kalau hari pendek, jam. Nah, kalau jam jadinya kan panjang. Sekarang jam berapa ini? Jam 11, anggap 11 gitu ya, anggap aja 11 lah. Walaupun setengah 12, biar gampang hitung ya. Atau setengah 12 kalian, setengah 12. Setengah 12 hari Sabtu ke setengah 12 hari Ahad, berapa jam? 24 jam, betul? Ke setengah 12 hari Senin, berapa jam? 24 jam, berarti saya punya waktu sedikitnya. 2 kali 24 jam. Dalam 48 jam harus dapat 4M 180 juta. Coba dihitung pakai kalkulator. Ya, 4180 dibagi 48 berapa? Kalkulator, 4180 biasa ya, 4180 bagi 48, berapa itu? Udah ketemu? Berapa? Yang keras? 87,08, berarti 1 jam saya harus dapat 87 juta, betul? Oke, bulatkan ke atas biar gampang hitungnya. 1 jam harus dapat 100 juta. 1 jam dapat 100 juta. Nyarinya di mana? Kalau mulai mikir pakai kepala, mulai ngitung 1 jam 100 juta, 48 jam belum jeblok sirahmu. Betul kan? Betul, itu nanti kepala kita jadi jeblok. Jeblok itu di atasnya pecah ya. Kalau pecah cuma pecah jeblok, blok gitu ya. Jeblok sirahmu itu meledak nanti kepalamu karena pusing. Karena pusing.
Kita pakai sistem barokah. Semakin besar yang kamu bagi, semakin besar yang kamu dapat. Benar? Nah, sekarang yang paling besar buat saya apa? Waktu saya. Kan 48 jam ini seharusnya saya gunakan benar-benar cari duit. Betul? Nah, kalau saya gunakan untuk itu, saya nggak bisa ngajar. Saya nggak bisa ngajar. Saya nggak bisa ceramah di sana. Saya nggak bisa ngurusin yang harus saya urusin terkait ta'alum wa ta'lim. Maka saya katakan, ya Allah, saya berikan waktu saya untuk mengajar. Semakin besar porsinya mengajar ini, semakin besar, maka nanti Allah akan menuruhkan keberkahan semakin besar. Itu cara saya. Ya, cara saya. Hotunya begitu. Kalau masalah sharing informasi, siapa ingin ikut andil, transfer, emang orang baca langsung transfer? Kan belum tentu ya. Ya kan saya nggak pernah telepon minta, bro, bayar lo bro. Nggak gitu kan ya. Bahkan teman saya yang pengusaha-pengusaha, kaya-kaya, nggak ada yang saya telepon pribadi gitu ya. Saya mau begini, kamu mau nyumbang berapa? Nggak ada, karena itu neken orang. Saya nggak diajarin seperti itu. Yang ada ngasih informasi, biar hati orang tergerak masing-masing. Biar Allah yang menggerakkan. Kan lebih keren kalau digerakkan Allah daripada digerakkan Habib Novel. Ya digerakkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang menggerakkan. Seperti saat ini, mungkin di layar monitor kalau ini lagi di YouTube, tampak nomor rekening saat ini. Siapa ingin ikut andil ya. Mungkin bahkan ada gambar video sayanya lagi begini-begini. Ya, begitu Mas Eto. Nah, ada saya begini-begini. Mungkin yang lihat cuman Habibnya lucu. Iya, mungkin. Tapi nggak transfer. Ya kenapa? Nggak punya saldo, nggak punya uang. Ada kan ya? Tapi sudah menghibur orang lain, seneng. Terus tuh nggak kasihan nih Habib ini, moga-moga lunas Bib. Kirim pesan di WA, moga-moga lunas Bib. Saya nggak akan jawab, Allah mung dongo. Doa itu bukan hanya, ini doa itu luar biasa. Oh syukur-syukur ada yang lihat punya kenalan. Wah itu teman saya itu lagi mau cari tempat itu yang bisa dititipi sodakoh buat orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kelihatannya ini kok pas beli tanah, bangun, ini cocok ini ya. Dah kasih saran saja, segera transfer ke tempat Habib Novel nih, cocok ini. Misal begitu. Allah akan gerakkan itu. Allah akan menggerakkan. Kita nggak bisa menggenggam jiwa manusia. Jiwa manusia ada dalam genggaman Tuhannya. Dan Tuhan hanya satu. Ia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jalanlah dengan keyakinan semacam ini. Nanti hidupmu barokah. Jangan bergantung pada siapapun. Berharap sama dia. Nanti kecewa. Ya nanti kecewa. Kalau berharap sama Allah, gak akan pernah Allah itu mengecewakan hamba yang percaya kepadanya. Gak akan pernah dikecewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Jadi siap mulai pakai konsep hidup barokah? Barokah ada dalam jamaah. Semakin kamu ciptakan lingkaran yang besar untuk apa yang kamu miliki, baik tenagamu, baik pikiranmu, baik hartamu, baik kekuasaanmu, untuk orang yang jauh lebih banyak, maka Allah akan mendatangkan keberkahan semakin besar. Nah, terus ilustrasinya seperti apa? Barokah itu dia cari wadah. Barokah itu dia cari wadah. Barokah itu cari tempat. Barokah itu cari bejana. Ini kalau salah ngomong jadi bencana kan repot. Bejana itu kalau tulisan antiknya kan BETJANA. Bejana. Nah, kalau salah baca jadi apa itu? Bisa kualik lidahnya jadi bencana tuh nanti. Nah, barokah cari bejana, cari wadah, cari tempat. Kalau tempatnya kecil, dia akan suplainya juga kecil. Kalau tempatnya besar, maka dia akan berikan juga yang besar. Clear? Nah, tempat itu apa? Hatimu, niat. Tempat itu adalah hatimu, adalah niat. Kalau niatmu itu besar, pengen, kalau harta misalnya, pengen ngasih orang sebanyak mungkin, bantu orang sebanyak mungkin, maka Allah akan kasih kamu harta yang besar. Tapi kalau kamu mulai hitung-hitungan, kamu kecilkan kerannya di hatimu loh. Podo-podo gak ada duit ini, uang aja gak ada, sudah pelit kok. Uang belum ada sudah pelit. Nanti kalau aku punya uang, dia gak akan aku kasih. Nanti kalau aku punya uang, nanti kalau aku punya uang, belum punya duit sudah pelit. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Nah, itu berkahnya udah dia tutup dengan kerannya sendiri, niatnya. Tapi ada orang yang niatnya besar, kerannya dibuka.
Kalau aku punya uang pokoknya buat nyenengkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Blur, umatnya Rasulullah kan gede ya. Ketemu siapapun yang umat Rasulullah, dia nggak ragu untuk bantu, untuk ngasih tenaganya. Nggak ada judulnya ada orang tua di pinggir jalan, bukan saudaraku. Nggak ada. Umatnya Rasulullah, moro dia. Ayo kek loh ya, ini laki ketemu laki, ayo kek. Giliran mbak, ayo mbak gitu ya. Umatnya Rasulullah ngawur kamu. Bukan begitu. Ya dibantu tapi caranya bukan seperti itu. Dia akan ringan gitu. Karena wadahnya dia besarkan. Besarkan niatmu karena itu magnet rezekimu. Ya, ini tips of the day. Ya, tips of the day. Besarkan niatmu karena itu magnet rezekimu. Besarkan niatmu karena itu magnet rezekimu. Berkah itu tergantung wadah. Dan wadah adalah hati. Kalau hati ini memang untuk orang banyak, maka hati itu akan jadi luas. Dia akan mendapatkan tambahan-tambahan dari alam sono yang luar biasa. Jelas semuanya? Dan alhamdulillah.